bisa nih jadi YouTuber? Aku ya. Boleh. Duluan deh. Gercep banget ya. Iya dong. Semangat banget. Oke. Kalau jantung berhenti, Terus, gimana tuh? Tubuh kita berhenti juga dong. Iya. Ya kan? ya kalian pasti pernah dengar sih kayak cloud. Bukan awan ya guys. Contohnya kayak apa sih? Ini untuk Apa cek? apa aja ya? Kayak apa tuh ya? Apa tuh? Bukan Eh, guys. Jadi Iya, Blackpink loh. Kemarin kan baru ada konser kan? Iya, jadi Blackpink kita. Bukan ya guys? Oke, Apa lanjut. cek? Waduh, serem banget 21 astaga. juta. Iya guys, data aku juga di situ guys berarti. Data kita juga di situ nggak? Iya. Aduh, serem banget ya. Mulai dari Ini bukan deh. Kenapa dia ada waduh sama? waduh, serem banget. Wih, ini kenapa? Gak tau kenapa jadi serem banget. Gitu. Semua pasti mau internet cepat. Aku aja kesel banget. Kesel semuanya jadi kacau. Iya. Kacau balau. Kacau balau. Kacau balau. Halo semuanya, selamat datang di Beat by Beat. Saya Cindy dan pada podcast kali ini kita akan membahas suatu tema yang penting banget di era digital, yaitu komponen sistem informasi dan e-bisnis dan e-commerce. Tentunya saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh dua teman saya yang keren dan pintar, yaitu Bella dan Deva. Hai semuanya, perkenalkan aku Marsha Bella Chrisprans, bisa dipanggil Bella. Seneng banget hari ini kita bisa bahas bareng-bareng karena kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya sistem informasi itu fondasi utama dari bisnis online yang kita pakai sehari-hari. Betul banget, Bel. Nah, perkenalkan nama aku Teguh Muhammad Devanio. Nah, kalau kita ngomongin e-business dan e-commerce, pasti kita langsung kepikiran ke platform belanja online seperti Bener Shopee, banget. Tokped, Lazada, atau aplikasi ride hailing kayak Gojek Gojek. atau Grab, ya kan? Atau bahkan sistem pembayaran digital kayak QRIS atau mobile banking. Nah, semua itu bisa berjalan karena adanya si sistem informasi itu, guys. Wow, keren ya. Oh iya, supaya teman-teman nggak bingung, kita hari ini juga akan coba kasih contoh-contoh nyata gimana perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia memanfaatkan komponen-komponen ini buat bisa sukses. Kalau gitu kita langsung gas mulai aja ya. Yuk, Let's gas. go. Mulai. Oke guys, kita mulai bahas dari infrastruktur teknologi dulu kali ya. Boleh Boleh banget. Gas. Sebenarnya nih, kenapa sih infrastruktur teknologi penting untuk e-commerce? Ayo siapa dulu nih yang mau jawab? Bella. Ya, Bella dulu aja. Oke, Boleh, oke. aku duluan ya. Simpelnya nih, kalau tanpa infrastruktur yang kuat, e-commerce tuh nggak bisa jalan loh guys. Misalnya nih, mulai dari hardware, mulai dari software, jaringan, sampai keamanan, semuanya tuh harus solid gitu lah. Kayak kerja kelompok gitu loh guys, harus solid. Setuju banget sama Bella. Aku kasih contohnya aja deh supaya teman-teman bisa langsung lebih paham. Boleh tuh deh. Ya kan? Nah, di era sekarang kita banyak temui flash sale kan atau bener-bener. sale tanggal kembar. Kayak 11 ya, kemarin. yang Sebelas baru ya, kemarin. kemarin ya. Nah, coba teman-teman bayangin kalau servernya lagi down saat lagi sale besar-besaran kayak gitu, pasti pelanggan kecewa nggak sih? Atau Kecewa bahkan banget bisa sih. Pasti kecewa sih. bisa pindah ke kompetitor, misalnya pengguna Shopee gitu, bisa pindah ke Tokped, gitu kan? Iya, iya. Jadi ini bukan sekedar teknologi, tapi menyangkut pengalaman pelanggan juga. Betul. Gitu, sih. guys. Kita jadi pelanggan pengen yang enak kan ya. Iya dong. Pengen kayak, sebes-sebes Iya, banyak iya. sale, gue ada rencana ini, gue pengen beli ini. Nah, Iya sih. Aduh, kalau Bayangin misalnya sampai servernya down, Nggak sampai Oke. dong. Wah, menarik banget ya. Iya dong. Ternyata infrastruktur teknologi sekrusial itu ya guys ya. iya penting banget ternyata kan. Penting banget, guys. Itu baru satu segmen nih guys. Oke. Masih ada segmen-segmen lainnya. Oh iya, apa aja Yoi. itu? Udah siapin kita materinya loh, bro. Oke. Yoi. Kalian lihat nih, udah siap nih. Stay tune terus ya. Tonton terus guys. Ya. Sekarang kita bahas komponen pertama yaitu service dan cloud technology. Boleh tolong jelasin nggak guys apa itu server dan cloud technology? Aku ya. Boleh. Duluan deh. Gercep banget ya. Iya dong. Semangat banget nih. Oke. Oke, jadi saya Pak, server and cloud technology ya. Wah, boleh banget aku jelasin. Server itu bisa dibilang seperti gudang pusat sekaligus jantung dari si e-commerce. Jadi kayak semua transaksi, data pelanggan dan produk disimpan dalam server. Jadi bayangin aja guys, kalau jantung berhenti, Terus. gimana tuh? Tubuh kita berhenti juga dong. Iya, ya kan? iya. Nah, begitu juga dengan server. Kalau servernya down, otomatis seluruh e-commerce itu bisa lumpuh. Wah, keren Iya banget sih. analoginya. Analoginya keren ya. Pas banget, Gas. keren banget sih.
Dan karena peran si server ini tuh sepenting itu, sekarang tuh banyak perusahaan yang jadinya pakai cloud technology. Kayaknya kalian pasti pernah denger sih kayak cloud. Bukan awan ya guys, ini cloud technology. Bukan awan, kan? Beda awan, arti, oke. beda arti. Ini tentang teknologi. Iya. Nah, kenapa sih cloud ini tuh sering dipakai akhir-akhir ini? Nah, alasannya itu karena cloud itu lebih fleksibel, terus cloud itu mudah diskalakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan pastinya jauh lebih hemat biayanya dibanding bikin data center kita sendiri. Oh gitu. Udah hemat, terus fleksibel, mudah digunakan. Oke banget gak sih si cloud ini? Bener sih, aku setuju sih sama Bella. Jadi bisa dibilang cloud technology ini solusi yang bikin server lebih praktis ya. Betul. Benar. Gak perlu ribet bangun data center sendiri gak sih? Oke, selanjutnya kita masuk ke operating system. Kenapa operating system ini penting atau operating system itu sebenarnya apa sih Kasih gitu? tahu Bel. Oke. Kasih tahu. Oh, mau Bella nih yang jawab. Iya, Bella. Oke. Aku spill ya guys. Boleh, Kenapa boleh. sih kayak kalian pasti pernah dengar OS itu apa? Iya. OS itu operating system. Nah, OS ini itu ibaratnya kayak otaknya server guys. Tanpa OS, server tuh hanya mesin tanpa jiwa. OS tuh mengatur komunikasi antara hardware sama software, juga menyediakan layanan untuk menjalankan aplikasi. Contohnya nih kayak Linux dan Windows. Biasanya nih Linux dipakai karena stabil dan hemat biaya kan. Sementara Windows Server dipakai untuk beberapa aplikasi tertentu. Aku tambahin boleh dong? Boleh banget? Oh boleh. Oke. banget. Boleh banget ya? Nah kita kan lagi ngebahas e-commerce kan. Iya. Nah dalam konteks e-commerce si operating system ini berperan penting banget karena semua transaksi, database, dan aplikasi toko online dijalankan di atas sistem operasi itu. Misalnya, saat pelanggan check out di Tokopedia, proses itu dikendalikan oleh aplikasi yang dijalankan di server berbasis Linux. Kalau si operating systemnya ini tidak stabil, seluruh proses transaksi bisa gagal. Waduh, Iya kan? Bahaya ya. Menyebabkan kerugian besar dong pastinya. iya. Waduh, Oke. nggak mau Nggak guys. mau dong. Berarti OS itu bukan cuma otak server ya, tapi juga fondasi utama yang memastikan seluruh sistem e-commerce bisa berjalan lancar. Benar. Benar. Baik dari website, pembayaran, hingga notif pelanggan gitu ya. Iya, bener Oke. banget Sin. Makanya pemilihan OS yang sesuai dengan kebutuhan bisnis itu penting banget supaya e-commerce tetap cepat, aman, dan selalu tersedia untuk pelanggan. Oh, Gitu oke. guys. Penting kan OS Penting itu? banget. Penting banget. Semuanya penting-penting semua nih yang Iya. kita bahas. Karena emang penting. Iya, saling berkaitan. Iya, guys. oke. Oke, next kita bahas server, software, dan database. Oke. Apa itu? Siapa mau jawab? Deva dulu deh, Oke. gantian nih guys. Mulu jawab bercanda aja. Nah, Bercandanya. server software. Oke, yang kalau misalnya kita ngomongin server software, nah server software itu aplikasi yang memungkinkan si server melayani permintaan. Contohnya kayak apa sih? Ini untuk Apa cek? apa sih ya? Apa tuh ya? Apa tuh? Bukan Itu guys. sih, Jadi iya, bukan ya. Blackpink loh. Kemarin kan baru ada konser kan? Iya, jadi Blackpink kita. Bukan ya guys? Oke, Apa lanjut. cek? Oke, Oh, lanjut. coba deh ulangi lagi. Oh, jadi si server software itu aplikasi yang memungkinkan si server melayani permintaan. Contohnya yang tadi apa aja. Yes, untuk web server, lalu ada database server seperti MySQL atau si PostgreSQL. Oh, oke. Keren ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya database ini tuh kayak arsip besar gitu. Jadi semua data produk, transaksi, alamat pelanggan itu tuh tersimpan semuanya di situ, di database ini guys. Nah, kalian pernah dengar kasus Tokopedia data breach tahun 2020 nggak? Itu kenapa tuh? Kenapa? Ah, ini tuh kasusnya guys karena kebocoran database. Dampaknya guys, nih ya, 91 juta akun jadi bocor ke publik informasinya. Waduh, serem banget. 91 Astaga. juta. Iya guys, data aku juga di situ guys berarti. Data kita juga di situ nggak? Iya. Dari ke situ. Parah. Aduh, makanya Kayak penting ya. Gimana sih? penting banget sih. Iya. Kayak kalau sempat itu retas gitu kan kita kayak Serem pasti banget sih. digunain, Iya. disalahgunain Takut gitu loh. disalahgunain informasi. Iya, Sama. oke. Nah makanya teman-teman di sini semua database itu harus dijaga. Kita ada backup, replication, dan enkripsi. Kalau enggak, sekali bocor konsekuensinya bisa fatal kayak Tokped Iya. tadi guys. Bener. Disalahgunain kan? Iya, takut banget takutnya kan? takutnya disalahgunakan. Iya.
Makanya guys, di sebuah perusahaan itu juga penting buat mereka memiliki sistem backup harian dan juga mingguan bahkan. Jadi kalau satu database yang rusak, perusahaan tuh bisa langsung cepat pulih gitu. Oke. Jadi harus ada backup. Diperhatikan ya teman-teman, database Yes. itu sangat penting. Penting banget. Penting banget. Gak mau kan data kalian keluar dan disalahgunakan? Apalagi misalkan kalian punya perusahaan. Bener Itu. banget. Iya, Bener makanya. banget. Pasti datanya penting-penting semua. Iya. Oke, sekarang masuk ke e-commerce software. E-commerce software tuh bukannya yang khusus buat jual beli jualan online ya? Bener-bener. Iya nggak sih? Benar banget, Bener banget. iya. Nah, dan tadi kan kita ngomongin si e-commerce kan. Mhm. Ini semuanya konsep SI dalam e-commerce kan. E-commerce. Nah, e-commerce software itu platform utama buat transaksi. Kayak misalnya Shopify, Bukalapak, Magento, atau bisa bikin custom loh. Keren ya. Nah, Keren. setahu aku nih guys, kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya bikinnya custom. Hmm. Contohnya nih, Bukalapak. Mereka tuh mengembangkan sistem sendiri supaya bisa integrasi dengan pembayaran lokal, logistik, sampai ke tahap promosi juga. Wow, keren juga ya. Iya, Bisa custom gitu loh, iya. Iya, iya, Keren iya, iya. ya. Oh ya, aku mau tanya, kalau misalnya software umum kayak Shopify gitu, kelemahannya apa sih, Pak? Nah, kalau dari yang gue cari-cari nih guys, kelemahannya itu adalah keterbatasan fitur dan biaya pelanggan. Makanya perusahaan besar bisa tuh lebih sukanya custom. Oh, biar langsung kebutuhannya apa Langsung, di custom itu iya. ya? Oke, oke, Bisa, mantap. bisa. Lanjut, kita bahas koneksi jaringan cepat. Pasti tahu dong. Aduh, pasti sih kayak Pasti tahu dong. Internet cepat itu krusial, guys. Kalau kalau jaringan nggak bisa nugas. Nah, Bener gitu. kan? Iya. Semua pasti mau internet cepat. Itu dia. Kalian kesel kan guys kalau misalnya internetnya lelet lagi ngerjain tugas terus dunya 11.59 terus kalian kerjain 11.58. Juga kesel sih. Kayak pasti nunggu kalau telat loadingnya. itu kan kayak Iya. bahaya. Aduh. Bisa ke nilai, pengurangan nilai. Bener. Iya, itu dia makanya. Nah, pasti kalau misalnya jaringannya lambat, aplikasi bisa gagal proses transaksi. Itu sama aja bunuh diri untuk Bunuh e-commerce. diri. Ngeri banget. Bunuh diri tapi bukan versi manusia ya. Iya, bukan. Wah. E-commerce-nya bisa bunuh diri. Oke, oke. Iya. Oh iya guys, pernah tahu guys ternyata waktu event besar salah satu marketplace itu pakai jalur koneksi internasional yang terganggu. Waduh. Hasil transaksi dari luar negeri itu gagal diproses semua. Akhirnya kerugiannya ya besar banget. Rugi Kerugiannya banget rugi dong. banget dong. Pastinya sih. Sekarang aja kalau kita buka aplikasi terus loading selama beberapa detik aja kita pasti kesel kan. Iya. Aku aja kesel banget. Pasti kesel. Nah, yang suka main game tuh biasanya tahu. Aku Kalau misalnya dong. kalau misalnya jaringannya jelek, pasti kesel Kesel kan. banget. Iya sih. Nolek sih. Aku aja main ML bisa kayak itu jaringannya merah kayak keselnya kayak Nih, gak usah tugas, gak usah ML. Kalian mau scroll TikTok, Iya. kalau TikToknya aja loading, kesel gak sih? Langsung kesel gabut. banget. Langsung gabut, langsung kayak yaudah deh males buka aplikasi ini. Iya lagi. Nah, Jadi si jaringan ini ibarat jalan tol, guys. Kalau misalnya macet, semuanya jadi kacau. iya. Kacau Kacau balau. balau. Kacau balau. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu soal keamanan, etika, dan reliability. Bener guys, jadi kalau ngomongin si security, itu termasuk enkripsi, firewall, autentikasi, dan juga proteksi dari serangan kayak DDoS kalau misalnya tahu. Iya, karena tanpa sistem keamanan yang kuat, data tuh bisa gampang banget diretas. Kayak tadi sebatas database yang bocor aja efeknya fatal kan guys, Iya, cukup iya sih. fatal. Fatal Apalagi ini kalau misalnya ada data-data lain yang bersifat sensitif, pribadi, itu langsung kebocor, gampang diretas. Iya. Makanya security ini penting banget buat kita bahas. Penting banget. Nah kalau si reliability-nya, artinya sistem harus bisa diandalkan, uptime-nya tinggi, nggak gampang down. Dan soal etika, ini penting banget. Gimana kita menjaga data pelanggan dengan benar dan nggak disalahgunakan. Iya, bener banget nih. Ada nih guys contohnya ya. Apa tuh? Yes. Tuh. Oke, jadi contohnya kalau misalnya ada data pelanggan yang bocor, bukan cuma kerugian finansial, tapi reputasi si perusahaan juga ikut hancur. Iya, Kayak guys. wah nih perusahaan nggak bisa dipercaya, masa data gue langsung bocor kayak gitu aja. Ya guys, harus diperhatikan banget guys yang ini guys, Iya, security. Yes, jadi nggak merugikan pelanggan doang, tapi juga merugikan si perusahaannya. Gitu. Jadi takut nih. Jangan takut, Jangan jangan takut. takut. Makanya kita apa tuh deh? Ya harus diperhatikan yang tadi Iya saya- sih, yang saya Bener, bilang. security-nya harus kuat. Next bakal lebih itu lah. Nanti selesai ini aku bakal lihat itu udah. Hati-hati Iya. ya. Iya. Hati-hati.
Oke, sekarang kita masuk pada komponen terakhir yaitu bisnis proses dan database. Siapa nih yang mau apa? Yang mau apa? Yang mau kasih taunya gitu. Aku dulu deh. Oke, Boleh, spill deh. Spill ya. Spill. Kita yang bisnis Penasaran proses dulu nih. deh. Ya. Kalau si bisnis proses itu ya simpelnya si alur kerja si e-commerce-nya aja. Dari pelanggan, klik produk, bayar, pesanan diproses, sampai dikirim. Semuanya itu nyambung dan terintegrasi. Dan database jadi pusat informasi semuanya itu, mendukung semua proses itu. Itu guys, bisnis proses. I see. Berarti database itu jadi si pusat informasinya ya. Iya Oke. guys, bener guys. Jadi kalau database error atau berhenti total, makanya backup dan redundansinya itu wajib ada ya. Iya, Iya, benar. semua. Menurut aku ya, semua data itu disimpan dan diatur di situ. Jadi kalau misalnya ada error di database, bisa kacau semua prosesnya. Nah, oleh karena itu, penting banget punya backup guys dan sistem redundansi. Maaf guys, sorry. Ulang Tongue lagi, twister. ulang lagi. Redundansi. Itu guys. Ya. Agar kalau satu sistem gagal, masih ada cadangan yang lain. Kalau database error atau berhenti total, makanya si backup sama si redundansi itu wajib ada. Ya, Oke. setuju banget. Aku juga setuju. Pokoknya security penting, database itu penting untuk dijaga, harus ada backupnya. Iya, semuanya penting. Semuanya penting, semuanya saling Iya. berkaitan di sini. Redundansi guys. Redundancy. Wah, lengkap banget ya pembahasan kita hari ini. Dari server, OS, database, software, jaringan, bahkan sampai ke security, etika, dan bisnis proses. Keren banget, hari ini kita bisa bersama-sama belajar bahwa semua komponen ini saling terkait untuk mendukung e-business dan e-commerce. Nah, bener banget. Ingat guys, kalau salah satu lemah, semuanya tuh bisa runtuh. Satu sistem itu bisa runtuh. Misalnya nih, server dan OS itu memastikan website bisa diakses. Database itu menyimpan data pelanggan dan produk. Nah, jaringan itu menghubungkan semua proses itu. Dan software yang jadi alat pelanggan untuk buat belanja. Lihat kan guys, di sini benang merahnya di mana dan saling keterkaitannya tuh kayak gimana. Yes, betul banget. Jadi tiap komponen punya peran yang saling bergantung satu sama lain. Dan yang paling penting, semua ini tujuannya adalah untuk memastikan pelanggan puas dan bisnis tetap kompetitif, guys. Yes. Oke, terima kasih banyak untuk Deva dan Bella atas sharingnya hari ini ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu teman-teman dan pendengar untuk lebih memahami betapa pentingnya infrastruktur teknologi di balik e-commerce dan e-business ya. Episode kali ini cukup sampai di sini, tapi jangan khawatir, masih banyak insight seru yang bakal kita bahas di episode-episode berikutnya. So, stay tune terus ya guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.